Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindiani Saul Firdaus, presensi 6, dan rekan saya Sheila Ivana Aulia Maharani, presensi 32 dari kelas 11 MIPA 3, ingin mempresentasikan tentang percobaan hukum 1 termodinamika. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengetahui penerapan hukum 1 termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Landasan teori. Suatu sistem termodinamika adalah suatu massa atau daerah yang dipilih untuk dijadikan objek analisis. Hukum termodinamika merupakan salah satu hukum fisika yang berhubungan dengan kekekalan. Di dalam fisika, kita mengenal bermacam-macam hukum kekekalan seperti hukum kekekalan energi, massa, dan hukum kekekalan momentum. Hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa jumlah kalor pada suatu sistem adalah sama dengan perubahan energi dalam sistem tersebut ditambah dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Hubungan antara kalor dan lingkungan dalam hukum 1 termodinamika. Energi dalam sistem adalah jumlah total semua energi molekul yang ada di dalam sistem. Apabila sistem melakukan usaha atau sistem memperoleh kalor dari lingkungan, maka energi dalam sistem naik. Sebaliknya, energi dalam sistem akan berkurang jika sistem melakukan usaha terhadap lingkungan atau sistem memberi kalor pada lingkungan. Penerapan hukum 1 termodinamika pada balon. Balon udara adalah salah satu benda yang terbuat dari bahan elastis yang mudah ditiup hingga menggelembung karena terisi oleh udara. Tipisnya bahan pembuat balon dan sifat karet elastis yang mudah terbakar membuat balon sangat mudah pecah saat terkena api. Apalagi jika udara yang ditiup dalam balon cukup banyak hingga mendekati batas elastisitasnya. Namun ada juga balon yang tahan api atau tidak mudah terbakar. Bunyi hukum 1 termodinamika. Dalam sebuah sistem tertutup, perubahan energi dalam sistem tersebut akan sama dengan banyaknya kalor yang masuk dalam sistem dikurangi usaha yang dilakukan oleh sistem tersebut. Alat dan bahan percobaan. 1. 2 buah balon, 2 korek, 3 lilin, 4 air, 5 handphone, dan alat tulis. Langkah percobaan. Yang pertama, masukkan lilin ke dalam gelas, kemudian hidupkan lilin dengan korek api. Kemudian tiup balon dan taruh balon di atas lilin yang telah dihidupkan apinya. Langkah ketiga, hidupkan lilin dan tiup kembali balon. Setelah ditiup, masukkan air ke dalam balon tersebut, kemudian diikat. Kemudian letakkan balon yang berisi air ke dalam balon tersebut dan ikat. Dan yang kelima, letakkan balon yang berisi air ke dalam gelas yang berisi lilin, kemudian amati apa yang terjadi. Hasil percobaan, balon tanpa diisi air dan diletakkan di atas lilin. Pengamatan. Dari pengamatan satu balon yang tidak berisi air jika dipanaskan akan meletus. Balon yang diisi air dan diletakkan di atas lilin. Pengamatan. Balon yang dihasilkan dari pengamatan 2 balon yang berisi air tidak meletus. Pembahasan percobaan. Udara yang ditiup akan tertampung dalam balon udara. Sifat udara yang selalu memenuhi segala sudut ruang yang ditempatinya membuat balon menggelembung. Sifat balon udara yang sangat sensitif terhadap api ditambah adanya udara dalam balon akan membuat balon mudah pecah saat terkena api. Sehingga pada percobaan pertama, balon akan sangat mudah pecah saat terkena api. Sedangkan pada percobaan kedua, balon tidak pecah dalam waktu singkat. Apa sebabnya? Pada percobaan pertama, api memanaskan setiap benda yang ada di sekitarnya. Api juga memanaskan karet dari balon. Karet dari balon yang tanpa air menjadi sangat panas sehingga sangat lemah untuk dapat menahan tekanan udara dalam balon dan menyebabkan balon pecah. Pada percobaan kedua, ketika api didekatkan pada balon yang berisi air, maka air tersebut akan menyerap sebagian besar panas dari api. Karet balon tersebut menjadi tidak terlalu panas sehingga karet masih bisa menahan tekanan udara yang ada di dalam balon. Hal tersebut yang menyebabkan balon tidak meletus.
Dari percobaan tersebut berhubungan dengan hukum satu termodinamika, yaitu kenaikan energi internal dari suatu sistem termodinamika sebanding dengan jumlah panas yang ditambahkan ke dalam sistem dikurangi dengan kerja yang dilakukan oleh sistem terhadap lingkungan.